Berkati kita semua pagi hari ini, dan saya percaya bahwa kasih Tuhan pasti memberikan kekuatan buat kita. Sama-sama kita baca Yohanes pasal 20, Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Aduh Isabella, nggak melihat kok percaya ya. Ya itulah Tuhan. Karena berjalan dengan Tuhan adalah berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, dengan pendengaran, tetapi dengan kekuatan iman ketika kita memperoleh firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, dan kita mengalami mujizat-mujizat. Sahabat yang diberkati, setelah bangkit dari kematian, yaitu Tuhan Yesus ya, tiba-tiba hadir di tengah-tengah murid-muridnya yang ketika itu sedang berkumpul. Shock orang. Murid-murid aja shock. Soalnya ini orang udah mati, tiba-tiba muncul di depan mereka, dan mereka menjadi shock, terkejut. Wah, deg, ketakutan. Mungkin ada beberapa di antara mereka lari, ya kan, kalau orang bangkit. Pasti mereka ketakutan. Mereka pikir itu adalah hantu. Wow. Di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, ketika Yesus datang, Yohanes 20 ayat 19, kejadian itu benar-benar membuat mereka terkejut loh. Ketika itu Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku, kemudian lambungnya yang kena tikaman itu toh. Yohanes 20 ayat 20. Tetapi salah satu murid Tuhan, yaitu yang namanya siapa? Thomas. Tidak ada waktu itu, dia tidak sama-sama berkumpul pada saat itu di tengah-tengah murid-muridnya. Dan murid-murid memberitahu Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan dengan pakunya, ya kan, bekas paku di lambung, di tangan, di kaki, dan kepalanya yang bekas luka-luka, tubuhnya yang rusak. Tapi respon Thomas seperti apa? Dia katakan begini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yohanes 20 ayat 25. Wah, sama dong seperti kita ya, pada kenyataannya seperti itu. Pada kenyataannya orang-orang gak percaya keberadaan Tuhan, sekalipun kita full di gereja, full di pelayanan. Waduh Isabella juga pernah seperti itu. Dan kadang-kadang juga harus memperbaiki citra diri untuk tetap mempercayai Yesus. Nah, betapa banyak orang Kristen memiliki sikap seperti Thomas yang ingin melihat bukti terlebih dahulu baru percaya. Ini sulit sekali sebenarnya. Sulit. Secara akal manusia itu impossible, nggak mungkinlah hal itu. Aku mau percaya jika Tuhan itu benar-benar menyembuhkanku. Aku mau percaya kalau Tuhan memberikan pekerjaan kepadaku. Aku mau percaya ketika Tuhan merubah hidup suamiku, anakku, istriku. Seperti itu, kita meminta syarat, meminta bukti dulu. Aku mau percaya jika benar-benar Tuhan mendengar doaku. Seperti itu. Bagaimana aku bisa percaya kepada Tuhan jika ekonomi keluargaku morat-marit seperti ini? Halo. Hubungan suami istri itu udah benar-benar rusak. Bagaimana aku bisa percaya ketika suamiku atau istriku tidak bertobat? Halo. Sahabat yang diberkati Tuhan, Tuhan tahu benar apa yang sedang bergejolak di hati Thomas. Amin. Di hati saudara juga. Walaupun Thomas saat itu berucap Tuhan tak berada di antara mereka. 8 hari kemudian murid-murid kembali berkumpul di satu tempat, termasuk di dalamnya ada Thomas, dan Tuhan Yesus kembali hadir di tempat itu. Berkatalah Tuhan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yohanes 20 ayat 27. Setelah melihat mata kepala sendiri, barulah Thomas percaya, sobat.
Ya Tuhanku, Thomas katakan, Yohanes 20 ayat 28. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, Yohanes 20 ayat 29a. Berbahagialah orang yang tidak melihat aku namun percaya. Dan mengikut Tuhan itu dibutuhkan penyerahan diri total, penuh dedikasi terlebih dahulu. Selama hati kita masih dipenuhi kebimbangan, keraguan, segala sesuatu itu diukur dengan logika, apa yang dapat kita lihat dengan kasat mata kita, sulit bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar melepaskan keraguan, kebimbangan kita ke altar Tuhan, di salib Tuhan. Dan lawan itu dengan iman yang teguh. Baru percaya setelah memperoleh bukti, namanya bukan iman. Haleluya. Jadi kalau percaya lebih dulu, itu sudah ada bukti, itu bukan iman. Iman itu percaya sebelum hal itu ada atau terjadi.